Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, diharapkan siswa menjalankan perintah Allah untuk menjaga kesucian lahir dan kesucian batin. Yang kedua, diharapkan siswa menjalankan perintah Allah untuk menjaga kebersihan lahir dan batin. Yang ketiga, diharapkan siswa rajin membersihkan badan untuk menjaga kesehatan badan. Yang keempat, diharapkan siswa bersegera mandi wajib setelah selesai haid maupun selesai ihtilam. Yang kelima, diharapkan siswa memahami tata cara bersuci dari hadas besar. Yang keenam, diharapkan siswa memahami hikmah bersuci dari haid dan janabat. Yang ketujuh, diharapkan siswa mampu merancang tata cara mandi wajib yang sah. Yang kedelapan, diharapkan siswa mampu mensimulasikan tata cara mandi wajib. Sebelum kita belajar tentang mandi wajib, kita belajar dulu tentang hadas. Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan dia tidak boleh melaksanakan sholat, melaksanakan tawaf dan ibadah yang lainnya seperti membaca Al-Quran. Hadas terbagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Cara bersuci dari hadas kecil adalah dengan berwudu, sedangkan cara bersuci dari hadas besar adalah dengan mandi wajib. Ada mandi wajib ya Pak? Nah, sekarang kita belajar tentang mandi. Mandi dikategorikan dalam tiga hal. Yang pertama adalah mandi wajib, yaitu mandi yang kita laksanakan untuk mensucikan diri dari hadas besar. Yang kedua, mandi sunnah, yaitu mandi yang jika dilaksanakan mendapat pahala. Seperti apa itu Pak? Mandi sunnah seperti mandi yang dilaksanakan sebelum melaksanakan sholat Jumat, atau bagi laki-laki, atau mandi yang dilaksanakan sebelum sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha, dan banyak mandi yang lainnya. Mandi biasa adalah mandi yang biasa kita lakukan sehari-hari sebanyak 2 kali, mandi pagi maupun mandi sore. Jika mandi tersebut tidak berkaitan langsung dengan ibadah, maka itu adalah mandi biasa. Setelah kalian mengetahui tentang kategori mandi, ada mandi wajib, ada mandi sunnah, dan ada mandi biasa. Apa itu mandi wajib? Dalam mandi wajib ada rukun mandi, ada sunnah mandi. Jadi ini kita akan belajar tentang mandi wajib. Mandi sunnah atau mandi biasa kita kesampingkan dulu. Kita belajar tentang mandi wajib. Dalam mandi wajib ada namanya rukun mandi, ada namanya sunnah mandi. Apa itu rukun mandi? Adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar mandi wajibnya sah. Rukun mandi adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar mandi wajibnya sah. Sedangkan sunnah mandi adalah sesuatu yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, bila tidak dikerjakan tidak berpengaruh pada keabsahan mandi wajib. Nanti kita akan belajar tentang rukun mandi dan sunnah mandi, apa saja bentuknya. Pertama adalah rukun mandi. Rukun mandi ada 2. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah meratakan air. Niat mandi wajib adalah contohnya nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal haidi fardhan lillahi ta'ala. Niat mandi ini digunakan bagi perempuan yang selesai masa haidnya, maka dia melaksanakan mandi wajib. Ketika mau melaksanakan mandi wajib, maka dia berniat, dan niatnya adalah nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal haidi fardhan lillahi ta'ala. Sedangkan bagi laki-laki yang telah ikhtilam, maka niatnya adalah nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal janabati fardhan lillahi ta'ala. Adapun meratakan air adalah meratakan air ke seluruh tubuh.
yang perlu kita perhatikan ketika meratakan air ke seluruh tubuh adalah lipatan-lipatan tubuh. Misalnya lipatan ada di telinga, ada lubang hidung, dan lain sebagainya. Misalnya kalian memakai cincin, maka air harus masuk ke dalam kulit yang berada di bawah cincin dan lain sebagainya. Kita harus meratakan air ke seluruh anggota badan yang kelihatan. Air yang digunakan untuk mandi wajib haruslah air yang suci dan mensucikan. Artinya, air yang kita gunakan untuk mandi wajib itu harus memenuhi persyaratan air tersebut adalah air yang suci dan mensucikan. Adapun sunnah mandi wajib, setelah kita belajar tentang rukun mandi wajib, yaitu yang pertama tadi niat, yang kedua meratakan air, maka kita sekarang belajar tentang sunnah mandi wajib. Dalam pelaksanaan mandi wajib ada beberapa sunnah yang bisa kalian lakukan. Di antaranya adalah yang pertama, membaca basmalah bersamaan dengan niat mandi. Jadi sebelum kalian niat mandi, nawaitul ghusla liraf'il hadasil akbari minal haidi fardhon lillahi ta'ala. Yang perempuan, kita baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla liraf'il hadasil akbari minal haidi fardhon lillahi ta'ala. Untuk yang perempuan, nawaitul ghusla liraf'il hadasil akbari minal janabati fardhon lillahi ta'ala. Untuk laki-laki, kita sebelum itu membaca basmalah, maka kita mendapatkan pahala kesunahan mandi wajib. Yang kedua, membersihkan telapak tangan sebelum memasukkan ke tempat air. Ini jika mandi kita adalah mandi di bak yang besar. Tapi kemudian jika kita mandinya di air yang mengalir seperti keran, shower dan lain sebagainya, tapi kita memang disunahkan lebih dulu menyucikan kedua telapak tangan kita, membersihkan kedua telapak tangan kita. Yang ketiga, menghilangkan kotoran yang ada pada badan. Misalnya ada sisa najis yang menempel pada diri kita, maka kita bersihkan terlebih dahulu, atau kotoran-kotoran yang lain yang bukan najis. Misalnya ada cat yang menempel dalam diri kita, sebelum kita melaksanakan mandi wajib, bersihkan dulu semua kotoran itu, semua yang nempel itu. Kemudian yang keempat adalah membersihkan kemaluan atau beristinja. Kita beristinja terlebih dahulu dengan cara misalnya kemudian cebok dan lain sebagainya, beristinja. Kemudian sebelum melaksanakan mandi wajib, kita disunahkan berwudu. Jadi belum melaksanakan mandi wajib, kita berwudu terlebih dahulu secara sempurna. Rukun wudu semua kita laksanakan. Yang selanjutnya adalah mencelupkan kedua tangan ke dalam air dan siramkan ke akar-akar rambut kepala. Maka biasanya orang menyebut mandi wajib itu dengan mandi yang menggunakan sampo atau mandi besar. Itu karena dalam sama, mandi wajib dan mandi besar itu sama. Artinya semua yang kelihatan harus dibasuh. Maka biasanya orang mandi wajib atau mandi besar menggunakan sampo. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya air bisa masuk ke dalam akar-akar rambut kepala. Menyiramkan air kepala sebanyak 3 kali dan mengguyurkan ke seluruh tubuh. Yang selanjutnya adalah mendahulukan anggota badan sebelah kanan dan mengakhirkan anggota badan yang sebelah kiri. Tidak menolong minta tolong kepada orang lain kecuali ada udzur. Jadi ketika kita melaksanakan mandi wajib, tidak diperkenankan kita meminta tolong kepada orang lain kecuali karena udzur. Demikian ada beberapa sunnah mandi wajib, meskipun banyak lagi yang lainnya. Yang selanjutnya adalah tidak berbicara kecuali ada kebutuhan. Jadi ketika kita mandi wajib tidak diperkenankan berbicara sama sekali. Ada hal yang sangat perlu diperhatikan dalam pelaksanaan mandi wajib, yaitu bersegera mandi. Setelah seorang perempuan selesai dari haid atau laki-laki setelah selesai berihtilam, maka dianjurkan untuk bersegera mandi karena berkaitan dengan pelaksanaan ibadah sholat dan lain sebagainya. Jadi setelah selesai dari haid maupun selesai dari ihtilam, maka sangat dianjurkan untuk bersegera mandi. Selanjutnya adalah hikmah mandi wajib.
Apa saja hikmah mandi wajib? Yang pertama adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjaga kebersihan badan. Yang ketiga, menumbuhkan rasa semangat. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan diri. Yang kelima, memberi rasa nyaman kepada orang lain. Demikian yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kita bertemu lagi pada pelajaran selanjutnya. Terima kasih.